Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabalong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Asrofiatul, saya Heldawati Indriani, saya Normayani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Helda. Waalaikumsalam Bu Atun. Apa kabarnya hari ini Bu Helda? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik-baik Bu Helda. Bu, sebelum kita melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Helda, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Helda adalah, yang pertama, kompetensi apa sih Bu Helda yang ingin Bu Helda kembangkan dalam coaching ini Bu Helda? Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyajikan pertanyaan berbobot Bu. Ya, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi Bu? Kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan juga menyajikan pertanyaan berbobot Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, indikator bagaimana sih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Jadi saya ingin coaching itu menemukan solusi dari permasalahan sendiri dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu Bu. Ya. Demikian dulu ya Bu Helda ya, pra observasi kita. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya Bu, terima kasih Bu Atur. Ya, sama-sama Bu Helda. Assalamualaikum Bu Norma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Helda, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Helda gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Norma ada apa ya Bu mencari saya? Begini loh Bu, ada yang ingin saya ceritakan sama Bu Helda. Cerita apa ya Bu? Sepertinya penting sekali. Begini loh Bu, saya kan dulu kan jadi kelas 5, wali kelas 5. Terus untuk semester ini, tahun ini saya dipindah menjadi wali kelas 3. Jadi saya terkejut melihat kondisi anak-anak kelas 3 yang super aktif, berbeda sekali dengan karakter anak-anak kelas 5 yang kemarin. Jadi saya berusaha untuk beradaptasi dengan mereka, namun sampai sekarang ini belum maksimal. Oh, jadi pindah jadi wali kelas 3 yang dulunya kelas 5 ya Bu. Oh, wah ini topik yang sangat penting sekali sih Bu. Coba Ibu ceritakan kondisi anak-anak Ibu nih di kelas. Jadi saat semester baru ini dipindah, saya menjadi tugas menjadi wali kelas 3. Sungguh luar biasa Bu. Di dalam kelas tingkah laku mereka seperti berlari-lari, bersenda gurau di dalam kelas, susah untuk diatur, berbeda sekali dengan kelas 5 yang mana mereka paham arti dengan disiplin, menghargai teman. Jadi sekarang sini saya pusing jadinya Bu Helda. Oh iya ya Bu ya. Jadi dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Norma dapatkan Bu? Saya ingin anak-anak ini kondusif dalam belajar, mengajar. Dengan begitu saya lebih bersemangat lagi dalam membimbing mereka dalam pembelajaran. Oh oke. Jadi Bu Norma ini mengharapkan anak-anak itu kondusif dalam proses belajar ya Bu ya. Bisa dikatakan kalau ada skala idealnya itu Bu berada di level 10. Nah berarti saat ini Bu Norma ini berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih di level 5 Bu. Karena saya baru beberapa minggu ini memegang kelas 3. Jadi saya belum mengenal lebih jauh karakteristik mereka.
Oh, jadi berada di level 5 ya Bu ya, masih di situ di kondisi sekarang. Nah, kira-kira level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan Bu? Mungkin bisa ditingkatkan, yang ingin saya tingkatkan ya ke level 10 Bu, untuk melakukan perubahan tersebut. Oh iya, berarti dari level 5 ke level 10 ya Bu ya. Kira-kira langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan nantinya Bu? Saya ingin berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, dengan memahami karakter anak tersebut dan beradaptasi dengan anak-anak kelas 3. Oh iya, iya. Sepertinya Bu Norma sudah melakukan langkah awal yang baik sih Bu. Terus Bu, Ibu mau pendekatan seperti apa lagi Bu? Oh, saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas 2 yang dulu mendatang kelas mereka, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat, tentunya juga kepala sekolah Bu. Jadi sehingga yang saya dapatkan menjadi, yang info dari kelas 2 tersebut saya dapatkan menjadi lebih baik untuk mereka. Oh, ide bagus sih Bu, dengan berkolaborasi dengan wali kelas yang dulu itu supaya cepat ya Bu ya anak-anak memahami Bu Norma dan juga Bu Normanya memahami anak-anaknya. Nah terus ada tidak strategi lainnya Bu yang mungkin pernah Ibu Norma lakukan nih? Iya Bu, saya pernah melakukan strategi memahami karakter anak-anak kelas 3 berdasarkan dengan beradaptasi dengan mereka. Oh iya, iya. Berarti Bu Norma telah merencanakan pendekatan memahami karakter anak ya Bu ya, beradaptasi dengan kelas 3, terus berkolaborasi juga dengan wali kelas 2 yang sebelumnya. Nah dari ketiga itu Bu, kira-kira menurut Ibu yang lebih nyaman terrealisasi itu yang mana ya Bu? Sepertinya berkolaborasi dengan wali kelas 2 terlebih dahulu Bu. Karena wali kelas 2 itu pasti lebih memahami karakteristik anak-anaknya karena mereka sudah 1 tahun bersama. Oh, iya luar biasa sih Bu, dengan berkolaborasi dengan guru kelas yang dulu itu semoga setelah mengetahui karakter anak-anak ini Bu Norma itu dapat mengatasi permasalahan yang Ibu Norma hadapi saat ini. Iya Bu Helda, biar cepat selesai masalah ini, jadi saya tenang Bu, dan hati saya juga tenang, pikiran juga saya tenang Bu, gitu. Iya betul Bu. Nah jadi rencananya ini kapan ya Bu mau berkolaborasi dengan wali kelas 2? Secepatnya, insya Allah secepatnya ya Bu Helda, karena setelah ini saya akan berkolaborasi dengan wali kelas 2 dulu, setelah itu baru saya akan bertanya juga dengan kepala sekolah bagaimana selanjutnya. Semoga cepat selesai ya Bu masalah ini sehingga kelas dapat kondusif, tenang, nyaman, dan dalam mengajar Bu Norma juga memahami karakter mereka nih. Terus apa Bu ukuran keberhasilan yang Bu Norma harapkan? Saya mau anak-anak kelas 3 ini dalam keadaan tenang, kondusif dalam proses belajar mengajar, itu yang mau saya harapkan. Bagus sekali Bu Norma. Apa komitmen Ibu nih Bu terhadap rencana aksi yang Ibu Norma akan lakukan nantinya? Saya akan melaksanakan rencana ini dengan berkolaborasi dengan wali kelas 2. Doakan ya Bu, semoga cepat rencana tersebut berjalan dengan baik Bu. Iya Bu, pasti saya akan mendoakan yang terbaik ya Bu ya. Semoga cepat selesai nih Bu masalah ini sesuai dengan apa yang Bu Norma harapkan. Amin. Terima kasih Bu Helda atas sarannya dan juga atas bimbingannya. Jadi beban pikiran saya ini sudah mulai plong Bu Helda. Terima kasih ya Bu Helda. Iya Bu, sama-sama Bu Norma. Saya tunggu lagi loh Bu cerita selanjutnya. Siap Bu Helda. Terima kasih ya Bu Helda. Iya Bu. Wassalamualaikum Bu Helda. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Helda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Helda tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Norma ya Bu Helda ya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu, dengan menanyakan tujuan,
terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sebagai alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusinya, Bu. Oke Bu Elda ya. Menurut saya sebagai observer tadi ya Bu ya, proses coaching sudah berjalan dengan sangat bagus sekali ya Bu Elda ya. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita, dan Bu Elda juga sudah berusaha menggali dengan berbagai macam pertanyaan kepada Bu Norma, sehingga Bu Norma dapat menemukan solusi dari permasalahan ini Bu Elda ya. Coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertanyaan terakhir ya Bu Elda ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Elda lakukan tadi? Jadi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot dapat mengubah orang lain untuk berpikiran dan dapat menstimulasi pemikiran coach, Bu. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, sehingga dapat mendorong coach untuk membuat aksi bagi pengembangan diri dan juga kompetensinya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Elda ya. Padahal kalau sudah saya amati tadi ya Bu Elda ya, pertanyaan Ibu itu sudah sangat berbobot sekali ya Bu ya. Bu Elda sudah dapat menggali apa yang ada di pikiran coach tadi ya, sehingga dapat menemukan solusi sendirinya dan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Demikian ya Bu Elda ya. Observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Atu. Sama-sama Bu Hilda. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu Norma. Bagaimana kabarnya Bu Atun? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu Norma. Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu Atun. Bu, sebelum melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Atun, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian cakapan coaching hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa yang sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu Atun adalah kompetensi apa yang akan Ibu Atun kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah kompetensi kehadiran penuh atau present, berikutnya mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sekarang selanjutnya kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan diobservasi itu apa aja? Yang ingin saya kembangkan pada kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi pada kali ini yaitu mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Atun dalam proses coaching kali ini? Saya tuh inginnya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Bagus Bu Atun ya. Demikian dulu ya Bu Atun pada pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coacher. Terima kasih Bu Norma. Nah, sama-sama Ibu Atun. Ya. Assalamualaikum Bu Hilda. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Atun. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Hilda. Bu Hilda, mencari saya ada apa sih Bu Hilda? Ya nih Bu Atun, saya mau cerita sesuatu lagi seperti kemarin Bu. Oh, cerita yang kemarin itu Bu Hilda, yang anak murid Ibu Hilda kelas 4 itu. Iya Bu. Oh iya. Jadi begini loh Bu, salah satu murid saya kemarin itu
tetap masih kurang memahami isi bacaan Bu. Nah, saya merasa perlu untuk menemukan cara lagi untuk mengatasi masalah itu Bu. Oh iya, yang anak kurang memahami isi bacaan ya Bu ya? Iya Bu Atun, masih sama nih, belum ada perubahan, bingung saya Bu. Ini merupakan suatu topik yang sangat menarik sekali Bu Helda nih. Coba ceritakan Bu Helda, kenapa sih anak ibu bisa seperti itu, kurang memahami isi bacaan Bu? Apakah ibu tahu apa penyebabnya Bu Helda? Jadi Bu, saat saya memberi tugas bahasa Indonesia Bu, tentang mencari informasi berdasarkan teks. Nah, dia ini merasa cukup kesusahan Bu mengerjakan tugasnya. Saya jadi khawatir karena memang anaknya baru bisa baca dengan lancar. Jadi mungkin agak kesulitan memahami bacaan, apalagi jika membaca teks panjang Bu. Oke, jadi yang Bu Helda harapkan adalah adanya perubahan ya Bu Helda dari murid tersebut. Kira-kira apa sih yang Ibu Helda ingin atau dapatkan Bu Helda? Jadi dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu dari murid itu. Nah, khususnya anak itu bisa memahami isi bacaan yang dia baca Bu. Dari yang Ibu Helda sampaikan tadi ya Bu Helda ya, anak dapat memahami isi bacaan, lancar dalam membaca, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Bisa dikatakan dalam skala ideal itu ya Bu ya, berada di level 10. Kira-kira Ibu Helda ini berada di level berapa Bu Helda? Sepertinya berada di level 5 Bu, karena memang anaknya ini sedikit pemahamannya Bu, sebab kan dia baru bisa baca. Oke ya, berada di level 5 ya, di kondisi saat ini ya Bu Helda ya. Kira-kira di level berapa sih Bu Helda ingin tingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam memahami isi bacaan Bu Helda? Mungkin bisa ditingkatkan level 10 sih Bu, saya berharapnya seperti itu. Dari level 5 ke level 10 ya Bu Helda ya. Kira-kira usaha apa sih atau langkah apa yang akan Bu Helda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu Bu Helda? Jadi Bu, melihat hal itu saya meminta dia berlatih membaca beberapa kalimat. Nah, terus memintanya menjelaskan maksud dari kalimat tersebut Bu. Iya, terima kasih sudah berbagi ya Bu Helda. Sepertinya Bu Helda sudah melakukan beberapa langkah awal yang sangat baik sekali ya Bu Helda ya. Menurut Bu Helda, apa yang mungkin terjadi yang menyebabkan anak itu kurang memahami isi bacaan Bu Helda? Menurut Bu Helda itu apa Bu Helda? Mungkin dia merasa pelajarannya sulit Bu. Bisa juga ya Bu Helda ya. Terus Bu Helda mau langkah pendekatan apa lagi Bu Helda? Saya mau memberi kelas tambahan nih Bu, khususnya kan dia, supaya cepat memahami isi bacaannya ini loh Bu. Itu adalah ide yang sangat bagus sekali ya Bu Helda ya, dengan memberi jam tambahan baca gitu ya Bu Helda ya. Iya. Kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan sebelumnya Bu? Iya Bu, jadi saya pernah melakukan strategi pendekatan personal Bu, berkolaborasi dengan orang tuanya, terus kepala sekolah dan juga rekan sejawat nih, buat meningkatkan kemampuan anak dalam memahami bacaan Bu. Bermakna Bu Helda telah merencanakan pendekatan personal pertama ya, berkolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, juga rekan sejawat, dan memberi jam tambahan ya Bu ya. Dari keempat itu, kira-kira Bu Helda nih untuk lebih nyamannya terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya memberi kelas tambahan Bu, sehingga kan anak akan semakin rajin belajar dan bisa lancar dalam membaca dan akhirnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya, khususnya saya sendiri loh. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Helda ya, mantap Bu Helda nih. Dengan memberi jam tambahan baca gitu ya Bu ya, guna memahami isi bacaan yang dibacanya ya Bu Helda ya. Iya Bu. Iya nih Bu, biar cepat selesai juga kan Bu masalah ini.
Jadi dia bisa seperti kawan-kawan yang lain bisa baca, bisa memahami bacaan. Kira-kira tuh rencananya tuh kapan sih Bu Helda mau melakukan memberi jam tambahan tadi Bu Helda? Secepatnya Bu Atun, insya Allah besok Bu. Iya. Semoga cepat terselesaikan masalah ini ya Bu Helda ya, sehingga anak tadi itu bisa berkembang sesuai harapan yang kita inginkan ya Bu Helda ya. Iya Bu Atun. Apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan Bu Helda? Saya mau dia memahami isi bacaan supaya bisa membantunya saat mengerjakan tugas nantinya Bu. Bagus sekali ya Bu Helda ya. Terus bagaimana sih Bu Helda nih caranya Bu Helda mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali nih Bu Helda? Bagaimana Bu Helda? Saya akan selalu mengingatkannya Bu untuk lebih giat membaca lagi dan juga memberi motivasi juga sih Bu. Wah, luar biasa ya Bu Helda ya. Terus apa sih Bu Helda komitmen dari Bu Helda terhadap perencanaan aksi ini Bu Helda? Jadi saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya jelaskan tadi loh Bu. Iya. Terus Ibu Helda? Iya Bu, jadi semoga dengan memberi kelas tambahan tadi dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Saya jadi tenang Bu Atun karena sudah menceritakan kekhawatiran saya dengan Ibu. Semoga lancar aksi saya ya Bu nantinya. Iya Bu Helda, pasti saya mendoakan yang terbaik Bu Helda. Semoga berhasil sesuai dengan apa yang Bu Helda inginkan ya Bu Helda ya. Iya Bu Atun, amin. Semoga saya selalu semangat juga ya Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Senang saya mendengarnya Bu Helda. Iya, terima kasih banyak ya Bu Atun. Iya Bu Helda, sama-sama Bu Helda. Ditunggu lagi ya cerita selanjutnya Bu Helda ya. Kalau ada apa-apa jangan lupa temui saya lagi Bu Helda. Iya Bu Atun, siap. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu Norma. Bu Atun tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Helda. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, bagus Bu Atun. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita dan juga Bu Atun sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Helda sehingga Bu Helda dapat menemukan solusi dari permasalahannya ini. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu Atun, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saya lakukan? Saya pingin ya Bu ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Karena apa? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat menggugah, menggali pikiran dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang baru yang mungkin belum terpikirkan ya Bu ya sebelumnya ya, sehingga dapat mendorong coach untuk membuat aksi lagi dan dengan pengembangan diri dan kompetensinya yang ada Ibu. Luar biasa Bu Atun. Padahal kalau saya amati nih tadi, pertanyaan Ibu tadi sudah sangat berbobot. Bu Atun dapat menggali apa yang ada di pikiran coaching sehingga dapat menemukan solusinya sendiri dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Demikian observasi kita hari ini Bu Atun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Norma. Terima kasih banyak Bu Norma. Sama-sama Bu Atun. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Bu Helda. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah
sebelum melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini, Bu. Nah, pada coaching kita, jadi coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Bu. Nah, apakah sudah sesuai nih dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa, Bu, yang sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Jadi diantaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan nih pada coaching ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu pada coaching hari ini ialah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan juga menyajikan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu, bagus. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik nih akan diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan juga menyajikan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Nah, selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya ini adalah indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini, Bu. Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi demikian dulu nih observasi kita kali ini. Silakan Ibu kalau mau melakukan coaching terhadap coachingnya, Bu, silakan. Ya, terima kasih Bu Helda. Sama-sama Bu Norma. Assalamualaikum Bu Atun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Norma. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu Norma. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Ini mohon maaf Bu Atun, kenapa ya mencari saya? Iya nih Bu Norma, ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Bu Norma nih. Saya punya masalah dengan murid saya yang sering tidak masuk sekolah Bu Norma. Jadi saya nih khawatir benar Bu Norma. Oh, yang kemarin itu ya Bu Atun? Iya. Oh, masih sering tidak ke sekolah ya? Iya. Saya mengerti kekhawatiran Ibu Atun. Memang benar siswa yang sering tidak masuk sekolah bisa menjadi masalah yang serius. Tapi jangan khawatir Bu Atun, kita akan selesaikan permasalahannya bersama-sama. Terima kasih banyak Bu Norma karena mau membantu saya Bu Norma. Ya, sama-sama Bu Atun. Gini ya Bu Atun, coba ceritakan lebih detail lagi tentang siswa Bu Atun, bagaimana perilakunya di sekolah, apakah dia memiliki teman dekat, atau bagaimana hubungannya dengan orang tua. Begini ya Bu Norma ya, murid saya kan sering tidak masuk sekolah setiap minggunya, padahal anaknya tuh pandai Bu Norma. Baik sekali dengan siapa saja, baik dengan gurunya maupun dengan kawan-kawannya, dengan siapa saja dia dekat Bu Norma. Dengan hubungannya dia dengan orang tuanya pun sangat baik, harmonis, dia kelihatan santun saja. Oh begitu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Atun dapatkan? Dari percakapan kita hari ini tuh saya ingin mendapatkan adanya perubahan pada diri murid yang tadinya sering tidak masuk sekolah menjadi rajin masuk sekolah Bu Norma. Oh, jadi Bu Atun mengharapkan adanya perubahan pada diri murid tersebut ya Bu Atun. Terus kira-kira apa yang ingin Bu Atun lihat atau dapatkan dari Saya tuh ingin adanya perubahan rajin ke sekolah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, menjadikan anak menjadi disiplin, bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas dengan rajin ke sekolah Bu Norma. Dari yang Ibu Atun sampaikan tadi, anak menjadi rajin masuk sekolah, tidak ketinggalan pelajaran, disiplin, serta bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Nah terus kira-kira nih bisa dikatakan skala ideal ya Bu Atun berada di level 10. Kira-kira saat ini Bu Atun berada di level berapa? Sepertinya tuh saat ini berada di level 6 ya Bu ya. Karena anaknya baru saja paham akan pentingnya tanggung jawab dan kedisiplinan Bu. Oh, berada di level 6 ya Bu Atun? Iya. Di kondisi sekarang kira-kira di level berapa yang ingin Bu Atun tingkatkan agar terlihat adanya perubahan anak menjadi rajin ke sekolah?
Mungkin bisa ditingkatkan ke level 10, Bu, supaya untuk melakukan perubahan itu, Bu. Oh, dari level 6 ke level 10 ya Bu Atun. Kira-kira usaha atau langkah apa yang ingin Ibu Atun lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Melihat hal ini, saya meminta murid saya tadi itu untuk selalu rajin ke sekolah agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang dia cita-citakan nantinya tuh tercapai, Bu. Nah, terima kasih Bu Atun. Sepertinya Bu Atun sudah melakukan beberapa langkah-langkah awal yang baik. Menurut Ibu Atun nih, yang mungkin menjadi penyebab utama murid tersebut sering tidak masuk sekolah, apa aja Bu? Menurut saya tuh dia sering tidak masuk sekolah tuh karena dia itu sering mengikuti ibunya pergi menjenguk kakaknya yang ada di pesantren ya, Bu, ya. Makanya dia sering tidak masuk sekolah. Oh, sering ikut ibunya Iya. berpergian ya Bu. Terus Bu Atun mau langkah pendekatan bagaimana Bu? Selanjutnya tuh saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru saya tentang masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu, ya, supaya masalah ini cepat terselesaikan, Bu. Itu ide yang bagus Bu Atun. Dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru, pastinya akan masalah itu tersebut terselesaikan. Terus nih, kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Ibu Atun lakukan? Iya, Bu Norma, saya pernah melakukan strategi segitiga ya, Bu, ya, restitusi segitiga ya, pendekatan personal dan juga melibatkan orang tuanya. Tapi cuma bertahan beberapa bulan saja, Bu. Dan sekarang nih mulai lagi tidak masuk sekolah, Bu. Ya ampun. Terus bermakna Bu Atun telah merencanakan segitiga restitusi pendekatan personal, berkolaborasi dengan orang tua, juga kepala sekolah dan juga dewan guru. Dari keempat itu kira-kira nih Bu Atun untuk lebih nyamannya terasasikan yang mana nih? Sepertinya tuh saya tuh berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Karena apa? Dengan begitu semua tuh tahu permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tuntas, Bu. Wah, luar biasa nih Bu Atun dengan membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru guna meningkatkan kerajinan pelajaran yang ketinggalan kerajinan anak yang sering tidak masuk sekolah itu, Bu. Terus apa nih yang Ibu ingin tingkatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya nih Bu Narmaina, biar cepat selesai masalah ini dan dia juga tidak ketinggalan pelajaran, juga semakin rajin datang ke sekolah. Kalau boleh tahu nih, kapan Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan guru? Secepatnya Bu Norma, insya Allah nih besok langsung saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya dan juga dewan guru. Doakan ya Bu Norma ya, semoga cepat terselesaikan masalah ini sehingga anak tadi pun dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita semua, Bu Norma. Ya Bu Atun, saya doakan semoga apa yang Ibu Atun inginkan terkabulkan. Terus nih, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Atun harapkan dari anak tersebut? Saya nih berharap dia tuh rajin ke sekolah seperti kawan-kawannya yang lain ya, Bu, ya. Jika di saat ada kepentingan yang memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, baru minta izin, Bu Norma. Luar biasa nih Bu Atun. Sekarang nih apa nih komitmen Bu Atun terhadap rencana aksi Ibu? Saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya jelaskan tadi itu ya Bu Norma ya, dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Oh ya Bu Atun, semoga cepat selesai ya masalahnya. Terima kasih Bu Norma telah sudi mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jadi terasa lega hati saya nih Bu Norma. Oke, sama-sama Bu Atun, ditunggu kabar cerita berikutnya ya. Saya akan selalu ada untuk Bu Atun. Terima kasih banyak Bu Norma, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Bu Norma. Sama-sama Bu Atun, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Bu Helda. Bu Norma, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Atun kan? Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi Bu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu?
Nah, di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, tanggung jawab, identifikasi, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang sudah berjalan dengan sangat baik Bu yang Ibu lakukan. Nah, jadi prosesnya itu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atun tadi yang sudah Ibu lakukan, sehingga Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu tadi? Tentunya kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot dapat menggugah orang lain untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, sehingga dapat mendorong coaching untuk membuat aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi yang dia miliki. Oke, luar biasa sekali Bu Norma. Padahal kalau saya amati tadi Bu, pertanyaan Ibu tadi itu sudah sangat berbobot Bu. Bagus sudah si Bu Atun ini dapat menerima pertanyaan dari yang Ibu sampaikan Bu. Nah, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya juga. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Helda. Iya Bu, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia, guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan.